Nah, satu hal yang paling sering berbeda ya, yang gue lihat paling sering apa ya, salah ya, bukan salah, kesalahan umum yang salah itu gini. Jadi ceritanya ya, kebanyakan anak-anak, ya kebanyakan murid-murid juga dan sebagainya itu cara belajarnya itu untuk tes evaluasi. Dan kebiasaan yang berkembang itu biasanya cara belajarnya untuk nyiapin tes blok atau ujian blok atau apapun namanya. Intinya ulangan yang sifatnya cuma satu atau dua bab. Mereka pikir bahwa dengan metode seperti ini, oh ya belajar ya gitu-gitu aja kan, cukup untuk bisa apa? Untuk nyiapin tes masuk PTN itu sama aja caranya. Wah ini dia nih, ini biasanya sumber dari masalah. Nah, perbedaannya apa? Untuk menyiapkan tes blok itu biasanya itu cukup dengan one step learning strategy. Itu setelah kita ya, one step learning strategy. Itu ini metode yang dipakai untuk tes yang sifatnya belajar cukup untuk satu atau dua bab gitu. Maksudnya apa? Ya kalau misalnya lo belajar integral, gue sering ngambil integral jadi contoh ya. Ya udah, kalau gitu belajar aja secara serius selama 3 sampai 7 hari, nanti ulangan blok lulus ya, atau nggak remet atau nilai bagus. Biasanya gitu. Nah, ini one step learning strategy kan sebelumnya udah gue bahas. Kalau di SNMPTN atau UM materinya banyak banget. Ada 6-7 pelajaran, oke? Terus kemudian andaikan ini matematik, integral itu hanya sebagian kecil gitu segini. Nah, perbedaannya apa? Kalau lo belajar 3 sampai 7 hari, ini memang bisa nih untuk ngingat, untuk ingat nggak lupa. Tapi kalau cara belajar kayak gini, lo semuanya bab hari ya apa minggu ini integral, minggu depan apalagi terus kayak gitu. Ini andai kan minggu ini integral, minggu pertama belajar pelajaran A lah, materi A. Minggu kedua pelajaran-pelajaran B. Terus ketiga belajar pelajaran C. Eh, yang A-nya ini itu udah lupa, udah hilang lagi pas minggu keempat tuh udah banyak yang lupa. Nah, makanya kita juga harus ngembangin suatu strategi nih, ya. Jadi one step learning strategy atau kebiasaan belajar untuk tes blok ini harus kita lupain, ya. Beda, bukan lupain sih, intinya beda. Ini agak beda cara belajarnya, jangan disamain gitu. Kayak itu satu. Jadi perbedaan pertamanya itu. Jadi bagaimana kita harus memanage mana yang harus kita ingat, mana yang lupa. Jadi kalau gitu belajarnya gimana? Nah, itu perbedaan pertama. Apa perbedaan keduanya? Gini. Jadi kalau di bagian tes evaluasi, ya, di tes evaluasi itu kan ya tes evaluasi ini di apa prosedurnya udah jelas, udah dikasih tahu kayak apa, udah nanti tinggal tes ya sesuai aja dengan kurikulum yang ada, gitu kan. Nah, kadang-kadang juga sebenarnya ada masalah nih untuk mempersiapkan ini tuh punya masalah gitu loh. Ya, misalnya nggak masuk atau apa. Kenapa? Kalau belajar itu kadang-kadang susah atau apa? Karena biasanya bab-bab yang lo pelajarin di kelas 3 itu sifatnya udah bersifat kompleks. Artinya, dia membutuhkan dasar-dasar dari bab-bab lainnya. Contoh untuk belajar integral, lo harus nguasain turunan. Untuk bisa turunan, ya lo harus punya dasar yang kuat dalam aljabar. Ya, aljabar atau fungsi gitu. Nah, terus juga selain itu untuk kerjaan volume dan apa namanya luas luas di bawah kurva gitu ya. Kan banyak tuh murid-murid gue, aduh udah ajarin gue integral dong gini 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 gini, luas susah gini apa volume. Terus gue cek sebenarnya mereka bisa di bagian integralnya bisa, tapi bagian dasar nih coba bikin grafiknya. Nah lo ternyata bikin grafiknya nggak bisa misalnya. Ternyata masalahnya bukan di integral tapi dibikin grafiknya. Grafik ini dasarnya belajar tentang fungsi dan diagram kartesius. Terus juga begitu ada soal-soal integral tertentu yang berhubungan dengan trigonometri nggak bisa. Nggak bisanya bukan karena nggak bisa di integralnya, tapi ternyata dasar trigonometrinya nggak kuat. Nah lo lihat tuh, untuk belajar integral itu mapnya atau peta perjalanannya itu seperti ini gitu loh. Dan juga di sini aljabar ada lagi dasar-dasarnya, ya mungkin dasar-dasar pelajaran waktu SMP gitu ya. Nah, di di Zenius nanti
cara belajar seperti ini kita harus bisa ngatur supaya apa? Supaya foundationnya kuat, kemudian udah tahu nih, oh untuk belajar integral mana yang harus didahuluin, mana yang harus dijadikan dasar prasyarat-prasyaratnya gitu. Supaya apa? Supaya penguasaannya benar-benar mantap. Karena ingat loh, kalau di tes seleksi yang diuji adalah benar-benar kemampuan yang sangat mendasar ya. Yang diuji itu benar-benar istilahnya seberapa jauh sih lo jadi master, benar-benar sejago mungkin lah gitu. Jadi emang lo harus bener-beneran apa menguasai gitu ya. Nah kalau gitu one step learning strategy itu udah beda, nggak bisa dipakai di sini. Nah kalau gitu, kalau bukan one step learning strategy seperti apa gitu ya. Oke, kita bahas berikutnya.